Mereka yang menggemari seorang Mbak Yu itu gimana, Nek? Ini tuh terakhir. Saya mau ngomongnya. Mm-mm. Saya ngomong kalau memang dia memang agama Islam, ya, yang mengikutin, bacalah Al-Quran banyak-banyak dan baca Astaghfir banyak-banyak, ya. Saya tidak akan mendukung. Kalau dia mendukung, silahkan untuk dia, ya. Ya, itu yang pengikut ataupun penonton dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak mau kulur. Akan kembali ke ibu sejati kita. Ini ibu sejati kita. 100 tahun umurmu, tapi akan kalau kau agama Islam akan kembali kau ke dalam dia. Nggak tanggung sakitnya, dijepitnya kita naik. Ini yang kita duduk ini nih. Di dunia ini nggak seberapa. Begitu masuk manuka siapa tuh? Nah, rupanya kau di dunia begini. La ila anta subhanaka ini kuntu nadzolimin. La anta subhanaka kuntu nadzolimin. La haula wala quwwata illa billahil. Rasakan dulu ini tiga langkah. Udah kena siksa. Siapa yang siksa? Mungkar nangkir. Tapi kalau ketahuin semua nama-nama aulia Allah yang 38, mau dari mana aku cabutnya masih di ini? Dari kepala ada yang nunggu, dari mata ada yang nunggu, dari kuping ada, dari hidung. Oh, dari kakinya nggak bisa. Kulenakan dulu dia. Makanya orang banyak meninggal. Senyum. Karena udah terisi semua. Ini kita tidak ada isi membuat laknat Allah dalam dunia. Untuk apa? Kaya pun tidak, laknat saja yang kita pikirin. Nah, orang-orang lah kita. Kita nggak perlu ikut-ikut orang. Jalanlah lurus. Mudah-mudahan insya Allah Allah itu selalu mendengarkan apa yang kita cakapkan. Begini kita cakapkan sudah sampai. Malaikat dah sampai tidak langit yang ketujuh. Ya. Siapa yang langit yang ketujuh? Siapa namanya? Apa? Ratib dan Hakib, dua, ya. Ingat itu. Berhati-hati kita ngomong. Jadi apalagi yang penting soal Mbak Yumu itu. Gini, Nek, yang sudah Nenek sampaikan kan tersesatlah ruhnya tadi, nggak bisa sampai ke Allah seperti itu, Nek. Ya nggak sampai dong orang dia kayak gitu. Kemudian karena beliau itu bersekutu, berhubungan dengan siluman, apakah ruh tersebut, jiwa Mbak Yu itu juga ikut-ikutan menjadi siluman atau menjelma sebagai siluman? Tidak. Terbang-terbang kayak setan itu. Kemanapun gak akan menerima. Tidak akan menerima. Siapa menerima dia? Ya ularnya itu tadi menerima dia mungkin. Saudaranya banyak yang kiai kok, masa itu aja gak bisa. Ambil anaknya yang 3 itu kalau memang betul ada. Jadikan dia jadi makhluk. Jadi manusia yang sempurna. Siapa yang bisa? Memang orang yang pintar, pasti banyak yang tahu. Kalau memang perempuan ini begitu, Allah itu tidak mau. Tidak. Karena udah duluan. Ya kalau memang bisa pula anak itu diambil, ya gak apa-apa, silahkan. Tanyalah anak itu, anak siapa dia, kalau memang adanya 3 anak. Jadi seperti ini, Nek. Ini kan semata-mata ya, kalau dari pandangan saya Mbak Yu yang melakukan. Mbak Yu yang mengakuin bahwasanya dia berhubungan dan sampai memiliki anak hingga dia meninggal dunia. Seperti ini, Nek, ya. Memiliki anak dari siluman itu. Apakah dosa Mbak Yu ini juga ikut ke keluarga-keluarga yang ada di... Oh nggak bisa. Rokbana kulubana kau ada, dia adalah dia. Dia melakukan kok, masa keluarganya ikut-ikut. Jangan, nggak boleh. Kalau kamu yang berzina, kamu aja, jangan ikut-ikutkan anak itu. Berarti itu dosa-dosa Mbak Yu sendiri. Iyalah. Gimana? Ngapain? Terkecuali mungkin ada keluarga yang membantu beliau untuk berhubungan gitu ya, Nek, ya. Kalau itu ya masuklah kau ke dalam neraka jahanam. Nah itu hukumnya, ya. Jangan. Ikut-ikutkan keluarganya, tapi kalau ada bersekutu sama dia, mungkin juga
Sakit loh nak di dalam kubur itu. Ini oke, Nek. Ini dari cerita, Nek, Mbak Yu kan sudah mengenal sosok ular itu dari kecil, Nek. Ya. Katanya di umur 33 beliau menikahilah siluman tersebut. Menurut Nenek bagaimana itu? Nikahnya dengan siapa? Denny. Tadi kan nenek udah tanya maka nikah dengan siapa? Tuhan kalinya siapa? Tunjukkan. Nah, kalau memang dia menikah, Tuhan kalinya mana? Tunjukkan dengan keluarganya. Di mana? Sedangkan ular tidak bisa bicara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akan saya nikahkan kau. Yang menikahkan dia dengan ular itu siapa? Ular ini. Itu aja saya tanya. Dengan Tuhan kalinya macam mana ular ini mengucapkan? Saya menikah dengan si Polan namanya wahdahu la syarika lahu wa bidzalika umirtu la haula wala quwwata illa billah. Enggak ngerti saya itu. Kan ular tidak bisa bicara. Kok bisa dia menikah? Saudara dia banyak yang kiai, banyak yang pintar. Kenapa enggak diatasinya? Jangan masukkan di dalam hukum agama Islamnya dalam Quran. Nanti payah, nanti banyak musuh dia. Cukup untuk saya ya, jangan yang lain. Cukup. Saya pun berburu, saya nanti saya ambil kitab kuning saya baca ya. Jangan enggak kau baca. 20 juta lo ngambil itu ada di kamar saya simpan. Nanti kau pingsan kurasa kalau kau baca itu. Jangan. Enggak, saya ada memang kitab kuning. Tapi saya ambil dari guru saya dari Wonosobo kali beri. 4 kali pergi 20 juta. Baru dapat itu. Baru saya digelar polipah. Tapi saya tidak membuahkan polipahnya. Karena saya masih mau dunia. Carilah duniamu tapi jangan tinggalkan laki-laki. Saya sudah mati loh kemarin di sini. Cucu saya pun nyaksikan. Tapi karena orang banyak, dia nggak dekat waktu di rumah orang janda kaya itu dia. Udah meninggal saya loh. Udah meninggal, yang nolong saya adalah itu namanya yang nolong saya, anakkan saya untuk kata orang itu banyak pegangannya. Pegangan apa? Jadi Nek terkait dengan siluman, saya ini awam Nek, ibaratnya awam ya. Jadi saya nggak tahu bedain mana itu jin, mana itu setan, mana itu siluman, itu saya nggak tahu. Yang saya pernah dengar ada jin muslim. Nah jadi kalau misalkan yang dinikahin Mbak Yu adalah siluman jin muslim, yang katanya siluman itu bisa berubah juga jadi kiai. Dia tidak berhubungan dengan jinnya. Ular-ular, jin kafir ada, jin Islam ada. Memang itu diceritakan Allah. Tapi jin Islam itu adalah di masjid selalu. Ya kerenda itu pindah-pindahkan sama dia. Nah itu. Pakai ayat Rasulullah. Dia nggak akan mau kamu. Jin Islam ada, jin kafir ada. Tidak ada hubungan jin sama ular, tidak ada. Jin, ular. Tapi udah dibilang, ular itu tidak bisa menjadi saksi. Nah, dia awas kau ya, kalau kau terpijak dia hancur kau. Itu kan bisa dibikin kawan. Dia macam mana mau nikah, mau mengucapkan itu macam mana kalau. Tapi si Mbak Yu kalian itu orang Islam. Macam mana lah dia membaca syahadat. Dan Tuhan kalinya siapa? Itu di yaumil mahsyar tanggung jawab. Sedangkan orang bunting di dunia ini dinikahkan sama Tuhan Kadir. Pikul dosanya ya. Pikul dosa dia. Sedangkan dia di dalam anak haram. Kenapa kau nikahkan? Kau pikir nggak besar doa Tuhan Kadir? Kecuali dia nggak tahu. Kalau tahu dia dinikahkan berarti dia duit yang penting sama dia. Kalau saya jauhkan Allah, jangan mendekat sama saya, itu nggak mau saya. Jangan. Saya bukan alim, saya nggak alim. Tapi jangan ecek-ecek coba-coba mengkelawin orang. Tidak akan mampan itu. Jangan. Jadi Nek, terakhir belakangan ini ada nggak suatu gambaran lagi atau mimpi-mimpi tentang Mbak Yu Nek? Tapi saya itulah kemarin itu yang saya bilang, tidak boleh kalian kan saya. Bukan mimpi. Saya mau tidur. Perasaan saya dia tetap di situ. Tapi matanya kayak buli jernih gitu. Ya, tidak ada megang apapun. Ada. Apa itu? Bisa menikah, menjawab, membaca syahadat. Pernah ada dengar Islam kayak gitu?
Ada kitabnya itu. Tolong bawa ke sini. Ular bisa nikah, dia membaca hadapnya macam mana. Jin jangan dicampurkan, nanti saya ngamuk loh. Saya kasih tahu nanti sama guru-guru besar. Ayah nanti. Sudah saya jumpai guru-guru besar, masukkan aja di dalam YouTube. Banyak pembela dia, ada yang nikah katanya dengan ular. Ada tuan kadinya menikahkan dia. Saya jangan main-main loh, saya pun banyak yang kenalan soal ini. Jangan mengada-ngada loh. Jadi Nek, ini ya, kalau kita kan guru-guru ini kan kadang kan memang beda-beda. Ustadz aja kadang pemahamannya Itu beda-beda. lain, dia ustadz apa. Kalau kami memang asli kami kaum tua. Jadi kalau menurut nenek ada seorang yang ahli gaib atau ustadz segala macam yang membela beliau, yang mendoakan beliau, itu kayak mana menurut nenek? Itu Rabbana kulubana, dia kita jangan ikuti orang. Ya, jangan diikuti orang, dia kita adalah kita. 100 kali pun ada orang mau doainya, yakin di dalam hatimu bisa bicara ular, syahadat bisa. Biarpun ada ustaz, bawa sini ustaz, saya nggak takut sama dia. Saya tidak takut. Bisa dia nikah dengan siapa, bicara apa ular itu, bicara apa. Jangan sempat itu saya, aduh, alhamdulillah menjalik lah. Jangan. Saya sudah haram pun janganlah kasih sama saya, nggak mau saya. Saya biarpun sedikit gaji saya itu aja saya makan, nggak mau. Yang kayak gitu pula ular dinikahkan, dia terkenal di dunia. Aduh, bisa juga ditelepon Jokowi ini. Bisa, kenapa enggak? Komandan Angkatan Udara kan banyak yang dekat sama Jokowi. Kadang-kadang ada dinikahkan semacam mana. Dia pun dah pernah ditangkap oleh Jokowi kok. Masa banyak cerita. Iya. Jangan. Kalau Loren dulu nggak kayak gitulah. Dia bilang Pekanbaru mau banjir. Jam 11 nggak ada banjir, berangkat. Kalau nggak mati putus di sana. Jangan merantau ke Pekanbaru. Mati dia nanti bisa putus. Ya udah Nek, ini pesan terakhir Nek buat teman-teman yang ada di rumah yang menonton video Nenek untuk menyikapi seorang Mbak Yu, seorang paranormal, peramal yang sudah meninggal Nek. Pesan-pesan buat teman. Maksudnya peramal macam mana? Pesan Nenek buat mereka yang menggemari seorang Mbak Yu itu gimana Nek? Ini tuh terakhir. Saya mau ngomong ya. Saya ngomong kalau memang dia memang agama Islam, ya, yang mengikutin, bacalah Al-Quran banyak-banyak dan baca Astaghfir banyak-banyak ya. Saya tidak akan mendukung. Kalau dia mendukung silahkan untuk dia ya. Ya, itu yang pengikut ataupun penonton dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak mau kulluhum ajma'in dan masuk saya ke neraka jahanam, saya nggak mau. Ular tidak bisa bicara, dia nikah. Macam mana ijab kabulnya? Jadi penonton itu suka hati dia. Saya tidak melarang, tidak mendukung, dan saya nggak kenal dengan penonton. Tapi kalau penonton memang dia agama Islam, dia kan tidak mau itu. Tapi kalau dia mau ikutin, silakan. Kita Rabbana kulubana kok, dia kita. Saya tidak akan mau sesat. Dan dia ular bisa menikah, mana Tuhan kadinya. Dan kapan dia mengucapkan Allahumma sholli ala Rasulullah Muhammad wa ala ali Rasulullah Muhammad, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah ya. Tidak, kalau saya tidak. Biarpun dia tidak ada berkawan dengan saya, tidak peduli saya. Biarpun saya mati, bukan dia nanam saya kok. Kesatuan saya ada. Saya bukan sombong ya. Angkatan Udara masih banyak yang menanam saya. Saya tidak akan mendukung. Biarpun saudaranya banyak kiai, saya tidak gentar. Betul. Saya mendirikan agama Islam ini bukan untuk main-main. Tidak ada ular bisa niat nikah, mana Tuhan tadinya tunjukin. Saudara dia terserah. Tapi kalau dia memang betul mengakui adiknya dia sayang, tunjukkan anaknya yang 3 itu. Cari yang ahli. Di situ saja saya. Iya. Sampai disitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.